Baik, Ananda sekalian, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang menerapkan penggunaan mesin-mesin kantor. Sedangkan materi yang akan kita pelajari yang pertama, tentunya kita harus mengetahui pengertian terlebih dahulu. Yang kedua, keuntungan. Yang ketiga, kerugian. Yang keempat, jenis-jenis mesin kantor. Yang kelima, prosedur pengoperasian. Dan yang keenam, prosedur pemeliharaan. Baik, kita memasuki pengertian daripada mesin-mesin kantor. Menurut Zielinski mengatakan bahwasanya mesin kantor adalah seluruh alat yang digunakan untuk mencatat, mengirim, menggandakan, dan mengelola bahan yang bekerja secara mekanis, elektris, magnetis, atau kimia. Sedangkan menurut Mursanto, mesin kantor adalah seluruh peralatan yang bersifat mekanis, elektris, maupun magnetis yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, atau mengirim keterangan yang dibutuhkan oleh suatu lembaga sehingga mampu memperlancar aktivitas kantor. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya mesin kantor adalah seluruh alat yang digunakan untuk mencatat, mengirim, menggandakan, dan mengelola bahan secara mekanis, elektris, magnetis, dan secara kimiawi dengan tujuan memperlancar dan memudahkan pekerjaan kantor. Sedangkan selanjutnya kita memasuki keuntungan menggunakan mesin kantor. Menurut Sedarmayanti, keuntungan menggunakan mesin kantor yang pertama dapat menghemat biaya, yang kedua menghemat tenaga dan waktu, yang ketiga memudahkan penggunaan dalam menjaga kualitas hasil pekerjaan melalui pengendalian, ketelitian, dan ketepatan. Selanjutnya yang keempat, memudahkan dalam melakukan pengawasan. Yang kelima, menghasilkan suatu pekerjaan yang lebih baik dan rapi. Yang keenam, dapat membuat keterangan lebih banyak. Yang ketujuh, dapat mengurangi rasa bosan jika dibandingkan dengan penggunaan mesin manual atau mesin tangan. Dan yang terakhir, mengurangi kelelahan pegawai. Selanjutnya kita memasuki kerugian menggunakan mesin kantor. Apa saja kerugiannya? Menurut Sedarmayanti, bahwasanya kerugiannya yang pertama, terdapat mesin-mesin tertentu yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Yang kedua, beberapa mesin mengalami penyusutan. Yang ketiga, kesulitan dalam mendapatkan operator atau mekanik untuk mengoperasikan alat kantor. Yang keempat, kesulitan dalam pemeliharaan dan perbaikan juga, ya. Dan yang kelima, terkadang fleksibilitas dari beberapa metode mesin sulit didapatkan dan diterapkan, atau biasa kita sebut dengan suku cadangnya sulit dicari. Dan selanjutnya, jenis-jenis mesin kantor. Jenis-jenis mesin kantor ada 3. Yang pertama yaitu mesin penghemat tenaga, labor saving machine, ya. Yang kedua ada money saving machine atau mesin penghemat biaya. Yang ketiga, time saving machine atau mesin penghemat waktu. Nah, silahkan Ananda lihat pengertian daripada jenis-jenis mesin kantor yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Baik Ananda sekalian, selanjutnya kita memasuki materi tentang prosedur penggunaan mesin tik. Nah, prosedur penggunaan mesin tik manual dapat prosedur penggunaan mesin tik manual dan elektronik
cenderung mirip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tentunya duduknya dengan posisi punggung agak membungkuk. Yang kedua, jari-jari tangan ditekuk kemudian diletakkan di atas bersama huruf. Yang ketiga, jangan tempelkan telapak tangan pada mesin. Yang keempat, kedua ibu jari kiri dan kanan diletakkan berdampingan. Yang kelima, kedua kaki diletakkan berdampingan di atas lantai. Jangan rapat pahanya, ya, luruskan kaki ke bawah dengan sikap yang sama dan sebaiknya agak menjongkok ke depan. Itu tadi prosedur penggunaan mesin tik. Yang kedua, ada mesin penomoran, ya. Caranya yang pertama, siapkan kertas yang akan diberikan nomor. Untuk mendapatkan mesin yang baik, sebaiknya kertas diberi alas. Lalu tekan handle ke arah bawah. Selanjutnya yaitu mesin pembuka surat. Cara menggunakan yaitu yang pertama, sampul surat diletakkan di atas wadah. Yang kedua, secara otomatis alat pemotong surat akan memotong bagian pinggir sampul surat. Yang ketiga, proses pemotongannya berlangsung selama beberapa menit. Itu cara pembuka surat, ya, biasanya ditemui di kantor-kantor. Dan selanjutnya ini yang paling fenomenal, yaitu komputer. Tentunya Anda sudah tahu juga sedikit banyaknya. Yang pertama, pastikan semua kabel sudah baik, colokkan, lalu tekan tombol power, ya, komputer siap dioperasikan. Tentu juga langkah-langkah mematikan, ya, klik menu apanya, atasnya atau startnya, pilih menu shut atau shutdown, ya, lalu tekan off, ya, dan selanjutnya kabel power dicabut, ya. Biasanya kalian sudah sering menggunakan mesin komputer. Selanjutnya mesin fotokopi. Nah, ini mesin fotokopi mungkin kita belum pernah, ya, karena Anda belum pernah mengoperasikan. Silakan dipahami. Yang pertama, hidupkan mesin, ya, dengan tombol on. Yang kedua, letakkan kertas, ya, di atas tempat fotokopi. Yang selanjutnya, tekan tombol jumlah hasil, mau berapa yang difotokopi. Yang keempat, tekan tombol cetak atau start, ya, karena sudah siap posisinya, lalu tekan start. Yang kelima, jika sudah selesai, maka tekan tombol off untuk mengakhiri proses pengkopian itu tadi. Nah, biasanya ini sering kita lihat di fotokopi. Selanjutnya, mesin litograf, ya, risograf, yaitu cara operasionalnya. Buat master cetakan dengan cara meletakkan dokumen asli area ke scanner pada mesin risograf. Yang kedua, setelah masternya dibuat, pastikan sampel cetakan sudah sesuai dengan pengaturan. Yang ketiga, masukkan kertas pada baki. Yang keempat, mulailah proses cetak dan jangan lupa mengaturnya. Selanjutnya yaitu mesin penghancur kertas. Nah, ini sering kita lihat juga. Yang pertama, caranya siapkan mesin dan kertas yang akan dihancurkan, ya. Selanjutnya, masukkan kertas ke dalam mesin, kemudian tekan tombol on-nya. Dan yang terakhir, setelah proses penghancuran selesai, maka tekan juga tombol off-nya dan ambil potongannya kertas yang sudah Ananda hancurkan di dalam mesin penghancur kertas itu tadi. Nah, ini nanti bakalan kalian tahu, ya, di perkantoran-perkantoran. Selanjutnya, mesin pemindai atau scanner. Nah, ini kita bilang sering di scan. Nah, ini mesinnya, ya. Yang pertama, caranya siapkan naskah yang akan di scan. Yang kedua, ya, hidupkan mesin, ya, scanner, kemudian letakkan naskah yang akan dipindai atau di scan. Selanjutnya, jalankan scan-nya, ya, lalu kemudian lakukan pengaturan
bahasa, sumber, ya deskripsi dan metode ekspornya, dan yang selanjutnya klik atau start ya untuk menggunakannya. Selanjutnya mesin printer, ini yang sering kita lihat. Mungkin Anda sudah bisa menggunakannya. Yang pertama, hidupkan laptop atau komputer. Yang kedua, hubungkan printer dengan USB atau CPU komputer atau laptop, kemudian hidupkan printer. Yang ketiga, masukkan kertas ya, dengan jumlah sesuai yang Anda butuhkan. Yang keempat, buka filenya. Yang kelima, tekan tombol kontrol atau kontrol P ya. Yang keenam, atur nama printer atau page ranknya dan halaman yang dibutuhkan ya. Dan apabila sudah diatur, lalu tekan OK dan akan memproses. Baik, selanjutnya mesin pemotong kertas. Langkah penggunaan mesin pemotong kertas ini, yang pertama, susunlah kertas yang akan dipotong dengan rapi. Yang kedua, buka mulut mesin. Yang ketiga, masukkan kertas ke mulut mesin. Yang keempat, tekan kertas dengan besi penekan dengan cara memutar pemutar besi penekan kiri. Dan yang kelima, pasang besi penyiku sesuai dengan ukuran. Yang keenam, dorong lengan mesin ke depan sampai kertas yang ada di mulut mesin terpotong seluruhnya. Sangat mudah tentunya untuk Anda lakukan di tempat magang atau tempat kerja nanti. Baik, selanjutnya kita memasuki materi tentang prosedur pemeliharaan mesin-mesin kantor. Ada 5 pemeliharaan dalam menangani mesin-mesin kantor. Yang pertama, ada pemeliharaan. Yang kedua, ada reparasi. Yang ketiga, ada peningkatan. Dan keempat, ada penggantian. Dan yang kelima, ada penambahan. Nah, Ananda sekalian, tugas Ananda nanti mencari apa maksud dari pemeliharaan, maksud dari reparasi, maksud dari peningkatan, maksud dari penggantian, dan maksud dari penambahan. Silahkan nanti Ananda cari ya di internet atau di buku pembelajaran kita. Lalu kita akan diskusikan kembali tentang prosedur pemeliharaan mesin-mesin kantor. Baik Ananda sekalian, nanti Bapak akan tampilkan juga video cara-cara menggunakan atau mengoperasionalkan mesin-mesin kantor. Tentunya silahkan nanti Ananda lihat atau tonton sampai selesai. Sekian dan terima